Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham di sektor batubara. Ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Hari ini teknik rebound dan ditutup menguat 0,9% ke harga 6.550. Kalau transaksi sampai saat ini ada di 10,3 triliun dan asing hari ini kembali net buy 92 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya bilang kemarin, potensi memang ada teknikal rebound dan memang hari ini rebound, dan besok apakah bisa melanjutkan? Masih bisa ya. Dia akan uji area 6.580 sampai 6.590 ini. Dan ya kemungkinan bisa juga habis dia naik kemudian merah ditutupnya, dan ya seperti itu kemungkinan ISG akan sekali candle hijau, sekali candle merah, atau candle hijau dua kali, satu kalinya candle merah. Dia akan konsolidasi, dan selama November kalau ditargetkan para analis IHSG di Desember bisa naik ke 6.800 dan bisa ke 7.000 kalau kondisi sekarang ya. Ini menurut analisa saya ya. Kalau naik ke 6.800 dia harus naik dari harga sekarang itu 3,48%. Kalau ke 7.000 dengan target maksimal kenaikan harus naik 6,27%. Jadi apakah mungkin IHSG bisa naik 10% dalam satu bulan? Kalau dilihat historinya, bulan lalu IHSG cuma naik 4% ya. Dan cari yang lebih panjang, ini juga 9%, pernah dia 6%, ya mungkin aja. Jadi kalaupun IHSG harus turun ke 6.400 ya, harusnya dia akan sideways dan pelan-pelan naik. Karena kalau ditutup di bulan November nanti di bawah 6.400 atau di 4.600, berarti kalau target kenaikannya 6.800 itu masih dalam kondisi wajar. Tapi kalau sampai ke 7.000 berarti harus naik 9%. Jadi kemungkinan juga ya IHSG akan dijaga ya. Jadi kalaupun turun ya besoknya dia naik, konsolidasi aja, dia jaga harga biar nantinya di Desember nggak terlalu signifikan kalaupun harus naik ya. Kalau kondisi harus ke 7.000 akhir tahun, tapi kan nggak tahu juga, namanya market ya, apapun bisa terjadi. Jadi seperti itu. Yang penting sebagai trader harus punya trading plan, sebagai investing ya harus punya invest plan. Jadi seperti itu. Untuk IHSG besok potensi masih bisa naik, tapi ya masih juga terbatas. Naik tipis lah, mungkin besok masih di bawah 0,75% naikannya, mentok-mentok 0,5% naiknya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup naik 2,05% ke harga 1.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi ya ini sudah terlalu dalam jatuhnya, dan ya sekarang udah mulai terbatas, dan sepertinya kalaupun jebol 1.700 ya mentok 1.600 ini ya. Apakah bisa ke 1.500? Bisa, namanya market, tapi kecil kemungkinan. Ya tambah aja, makin bagus kalau dia di bawah 1.600 ini. Jadi peluang dia naik nanti lebih besar profitnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah nyangkut dari atas, beli di pucuk dan nggak pakai cut loss ya tetap hold aja ya. Kuncinya breakout dulu aja di atas 2.000 ini. Aman untuk Indi. Jadi selama di bawah sini ya masih kurang aman ya. Tapi kesempatan, karena risknya lebih kecil dan rewardnya lebih besar. Kalau dapat
di harga 1600 ini atau 1740 ini juga boleh kalau mau nyicil. Nanti kalau turun 1600 tambah lagi. Skenarionya ya jebol 1500 ini buruk-buruknya jual aja udah. Biar berapapun ruginya, kalau masih di bawah 15% ya masih bisa ditolerir. Yang penting money manajemennya bagus ya, dibagi nggak lamsam. Kalau lamsam ya pejam mata aja, berharap aja dia kedepannya bisa balik, udah seperti itu kalau nggak pakai cut loss. Dan pola cup and handle-nya ini udah nggak valid ya, karena dipatahkan saat dia turun di tanggal 25 Oktober. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup naik 1,82% ke harga 1675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro ya lagi berjuang untuk kembali 1700, dan apakah sudah aman? Belum aman. Kecuali minggu ini dia bisa breakout 1700 ya, ada peluang sedikit aman. Tapi kalau gagal lagi melewati 1700, Adro itu ada peluang masih bisa turun ke 1600 dan menutup gapnya ini di 1550 ya. Jadi melihat dulu di mana dia membuat swing low-nya. Kalau dia minggu ini atau minggu depan confirm breakout 1600 ya, ini bisa jadi swing low. Nah, jadi kuncinya harus breakout dulu 1-2 hari ke depan dan minggu depan tetap bertahan di atas 1700. Itu bagus karena Adro bisa berpeluang minggu depan itu menutup gapnya ini di 1730 dan berpeluang ke 1800, dan potensi untuk konsolidasi area ini. Supportnya 1700 dan resistennya 1800, kan lumayan dapat 3-5% kalau swing trade selama seminggu. Tapi belinya buy on breakout aja. Kalau sudah di atas 1700 baru buy, dan cut loss kalau dia balik arah ke bawah 1700. Bisa seperti itu strateginya. Dan juga Adro reboundnya beberapa hari dengan volume kecil ya, jadi ya masih belum aman lah, kecuali dia bisa confirm breakout 1700. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru dan merah juga jaraknya cukup lebar, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya besok lah kuncinya, besok atau lusa harus tutup di atas 1700. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup menguat 1,53% ke harga 2640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Ya terlihat memang CCCS distribusi, tapi diakumulasi broker asing AKBK ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA mulai konsolidasi ya. Ini terlihat PTBA juga mempertahankan area support 2600. Jadi menarik untuk PTBA. Kemungkinan besok bisa lanjut rebound, dan minggu depan itu PTBA bisa konsolidasi di area supportnya 2600 dan resistennya 2800. Jadi kemungkinan PTBA akan konsol di area ini. Nih, dia akan tektokan aja di area ini minggu depan. Yang penting besok atau lusa dia nggak turun. Kalaupun turun satu hari, retest trendline uptrendnya, ya besoknya harus kembali ke atas 2600. Karena kalau sampai jebol patah trend uptrendnya ini bisa ke 2400, tapi itu maksimal harusnya ya penurunannya, dan kemungkinan juga kecil kalau ke situ. Jadi peluang PTBA itu malah saya lihat ada konsolidasi area ini. Support 2600, resisten 2800. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup menguat 3,6% ke harga 22.300. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG hari ini kembali gap up. Setelah kemarin dia gap down turun, hari ini gap up. Apakah bisa ditutup? Kemungkinan juga akan bisa menutup gap. Tapi kalau dia bertahan
minggu ini di atas 22.000, minggu depan itu berpeluang menutup gapnya di atas di 24.100 ya. Jadi juga ada peluang ITMG seminggu ke depannya dia konsol area support 22.000 dan resisten 24.000 sampai 24.500. Dan kalau nantinya terkonfirmasi swing low-nya di 21.000 ini dia nggak turun lagi, ya ini swing low nih ya dia akan mengarah ke atas minim 24.500 dan bisa menguji lagi harga tertingginya di Oktober di 27.800. Jadi seperti itu. Untuk ITMG bagi yang nyangkut dari atas tetap hot aja karena ITMG ini masih uptrend ya, hati-hati aja kalau ITMG kembali turun dari 20.000 harusnya ya, tapi ini sepertinya bisa jadi swing low-nya di area 21.000 dan juga gap sudah ditutup ya. Apakah gap di bawah ini ditutup? Ya kemungkinan ada tapi kecil kalau sampai ke 18.000 karena mau sudah Windows dressing. Jadi ya harus melihat juga kondisi market dan kondisi sahamnya. Jadi harusnya enggak lah. Kalaupun turun 20.000 ini naik lagi dan bisa aja nih sudah menjadi swing low-nya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 2,93% ke harga 22.325. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, UNTR didistribusi oleh AKCLA Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR menarik ya. Dia membentuk 2 kali pola dead cat bond. Sekali saat dia turun di 25 Oktober, dia coba breakout 24.500 gagal dan dia turun lagi. Dan membuat pola dead cat bond mantul lagi dari support, coba uji 24.000 gagal dan jebol. Jadi di 22.000 sampai 21.000 ini kemungkinan juga akan membuat pola dead cat bond. Jadi bisa buy on weakness. Dan apakah bisa membuat swing low-nya? Ya bisa juga. Pokoknya di area ini kemungkinan swing low-nya untuk UNTR area ini ya. Ini akan menjadi swing low-nya 22.000 sampai 21.500. Jadi seperti itu. Untuk UNTR juga sepertinya sudah penurunan terbatas. Memang hari ini masih dibuang asing ya. Ini dia turun 2,93% dengan volume besar. Jadi 1-2 candle lagi lah baru kalau bertahan di area atas 21.500 sampai 22.000 ya ada pola dead cat bond minggu depan atau Jumat dia bisa juga rebound atau besok ya. Jadi besok itu kemungkinan masih bisa turun retest 22.000 kalau mantul. Nah, itu cari aja mempatin ya karena di saham downtrend juga ada peluang untuk mantul dan dapat copet-copet lah 2%, 3% udah jual. Jadi seperti itu. Untuk UNTR arahnya besok masih potensi untuk turun lagi 1 candle. Langsung saja ke saham ke-6 ada Doit yang hari ini ditutup naik tipis 0,68% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit sudah penurunan terbatas sepertinya juga kuat. Support 290 ya ini kesempatan yang penting sabar simpan aja 2 bulan ke depan minim 340 potensi bisa dicapai oleh Doit. Tapi ini disclaimer on ya, ini risk rewardnya juga menarik nih 320 aja 9% nih. Cut lossnya tipis saja nih 5% loss saja kalau dia turun dari 280 bisa di 278 atau 276 lah konfirmasi 5% dan rewardnya tadi 9,9% dan apalagi kalau ke 340 16% apalagi dia uptrend apalagi dia nanti konfirmasi breakout dari 360 ini kan cukup kuat. Berapa kali dia uji gagal nih di bulan September dan Oktober dia coba uji gagal. Nah ini konfirmasinya dan ini akan terbentuk pola double bottom. Jadi sangat menarik nih untuk Doit ya. Yang penting sabar aja. Kalau punya Doit di harga sekarang ya tunggu aja, nggak perlu nanya kapan naiknya, tunggu market, tunggu flow naikkan. Tapi ini udah di area bottom. Tapi skenario nya walaupun di area bottom kalau sampai jebol ya udah cut loss juga ya. Ini 280 support kuatnya harusnya
harusnya nggak jebol. Tapi kemungkinan juga pergerakan Doit kalau belum ada flow dia konsol di area sempit ini. Mungkin 290 sampai 300 ya. Kalau cari 2 sampai 3% dapat. Beli di 290, nanti jualnya di 298. Kan lumayan, tektokin aja dulu. Jadi seperti itu. Untuk Doit, MACD-nya juga masih mengarah ke bawah tapi mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis dan volume belum ada kekuatan ya. Dan hari ini Doit membentuk candle doji. Jadi besok itu ada peluang rebound. Langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini ditutup di harga 7.575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum menarik karena dia bertahan di atas neckline rounding bottomnya 7.500. Jadi ini sepertinya besok ada peluang juga dia kembali rebound dan ya Harum akan konsolidasi. Range-nya itu 7.500 support dan resisten 8.000. Dia tektokan aja di sini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli, ya beli dekat support di 7.500 sampai 7.550, nanti dekat-dekat 8.000 ya bisa profit taking. Cari 2-3% aja udah. Kalau dapat seminggu kan lumayan. Jadi seperti itu. Untuk Harum, apakah di sini bisa terjadi swing low? Mungkin. Ini 7.500 ini ya buruk-buruk 7.000 mungkin bisa ya. Menutup gap ini di 6.500 apakah bisa? Kondisi sekarang mungkin aja ya. Tapi semakin dia ke bawah semakin murah, pasti banyak yang beli juga karena kalau dia mantul kan profitnya lebih besar kalau melanjutkan up trend di Desember. Tapi semua ini disclaimer on. Analisa saya silahkan dianalisa kembali, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Trading plan bisa diubah, sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Nggak harus sama. Yang penting Bapak Ibu bisa cuan. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari saham mandiri, screening mandiri, baca bid offer, bagaimana menganalisa teknikal, bagaimana menganalisa time frame yang lebih kecil chartnya, dan juga bagaimana cara tahu entry dan exitnya saat beli saham, bisa join di kelas Borneo Trader. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 20 dan 21 November. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih bingung, masih belum bisa analisa teknikal, cuman bisa beli dan jual saham, bisa join grup juga untuk trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.